Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agusti Puspitasari, nomor mahasiswa 2104-145-224-29. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penerapan POAC. Apa sih POAC itu? Singkatannya. Yang pertama, planning, organizing, actuating, dan controlling. Apa sih itu planning? Planning adalah sebuah perencanaan yang dasar dari segala kegiatan. Proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif berguna untuk mengejar tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Proses planning penting karena berperan dalam menggerakkan seluruh fungsi manajemen dalam sebuah bisnis. Dengan memiliki rencana, setiap individu maupun tim memiliki arah yang jelas guna mengeliminasi hal-hal yang tidak penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Pada proses ini ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Faktor pertama yaitu khusus atau spesifik, yaitu perencanaan harus jelas dari tujuan, ruang lingkup hingga sumber daya. Yang kedua itu dapat diukur. Program kerja harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Maka dari itu, Anda harus mengetahui kemampuan perusahaan atau organisasi agar dapat membuat perencanaan yang sesuai. Yang ketiga, dapat dicapai. Perencanaan harus bisa dicapai, dengan demikian program yang direncanakan harus sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, realistis. Apa sih itu realistis? Realistis yaitu harus sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Yang terakhir, batas waktu. Time. Perencanaan juga harus memiliki batas waktu yang jelas kapan rencana tersebut harus dimulai dan diselesaikan. Dari harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Setelah kita membahas planning, kita akan masuk ke organizing. Setelah merencanakan semua hal yang dibutuhkan, selanjutnya adalah organizing, yaitu proses pembagian tugas secara spesifik kepada para karyawan perusahaan. Tugas yang diberikan harus sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam organizing, proses ini menuntut perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia dalam upaya mengubah rencana ke bentuk aksi yang nyata. Tujuan organizing adalah agar perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Jika semua sudah diorganisir dengan baik, maka perencanaan pun dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Yang ketiga yaitu actuating. Actuating adalah menggerakkan semua anggota untuk mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi. Actuating merupakan bagian dari misi, sedangkan rencana menjadi bagian dari visi. Mengaktualisasi rencana kerja harus sesuai program yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada praktiknya, tentu ada yang berubah sesuai keadaan yang biasa disebut dengan tantangan. Namun dengan adanya perencanaan sebelumnya, tantangan bisa diatasi dengan kerja sama efektif semua individu yang terlibat. Tujuan actuating dalam implementasinya antara lain menciptakan kerjasama yang efisien dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf atau karyawan. Yang terakhir, pembahasan tentang controlling. Controlling adalah aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Proses planning, organizing, dan actuating tidak akan berjalan sempurna tanpa ada pengawasan atau pengendalian yang layak. Mengontrol semua proses aktualisasi termasuk aspek penting, karena untuk menjaga semua proses berjalan sesuai apa yang direncanakan, controlling merupakan tugas utama dari pemimpin atau koordinator tiap divisi. Pengawasan ini mencakup semua aspek, termasuk aktivitas bisnis, kenyamanan individu yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Jika muncul masalah di luar rencana, pemimpin harus mampu memberi solusi demi hasil kerja yang maksimal.